Membahas hal ini berkaitan dengan kebijakan ini kita akan tanyakan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jakarta, ada Pak Marullah Matali. Selamat sore Pak Marullah. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Marullah, saya ingin langsung konfirmasi dulu. Tadi reporter kami sempat menanyakan ada ASN. Harapannya katanya bukan hanya untuk Pemprov Jakarta saja, tapi semua ASN yang ada di Jakarta seharusnya diinstruksikan untuk menggunakan transportasi publik. Seperti apa respons Anda? Pertama begini, ketika kita bicara Ingub nomor 6 yang ditandatangani Pak Gubernur tanggal 23 April itu, Ingub itu berlaku untuk ASN di lingkup pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena Ingub itu, instruksi Gubernur itu ditujukan langsung kepada aparatur yang ada di lingkupnya beliau. Jadi bunyi dalam instruksi itu. Kita berharap dari sini nanti ketok tular, kalau nanti ada yang ingin melakukan juga, mungkin produk hukumnya bukan lagi Ingub. Produk hukumnya kita tingkatkan nanti. Begitu kira-kira. Oke, jadi harapannya ini bisa menular begitu ya ke lembaga-lembaga lainnya, umpamanya kementerian, khususnya semua yang ada di Jakarta. Pak Marullah, saya ingin langsung seperti apa kemudian evaluasi atau bagaimana yang Anda lihat di hari pertama kewajiban menggunakan transportasi umum ini bagi ASN di Pemprov Jakarta? Pertama begini ya, saya ingin sampaikan tujuan yang dimaksud dan dikandung dari Ingub nomor 6 tahun 2025 ini, paling tidak ada 4 hal yang paling penting untuk kita capai. Dan sekarang ini terus kita pantau karena ini baru pertama kali. Yang pertama, mudah-mudahan ini bisa mengatasi kemacetan. Yang kedua, ini pun kita berharap bisa menurunkan emisi. Saya kira kita ngomong emisi kita paham interpretasi berikutnya. Kemudian yang ketiga, ini yang tadi kita diskusikan paling awal. Mudah-mudahan ini dapat memberi contoh, nanti banyak orang yang ingin meniru, ingin ikut dengan Ingub ini, meskipun Ingub ini sebenarnya belum mencakup warga lain selain daripada warga jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Manakala upaya yang kita lakukan melalui Ingub ini dirasa oleh instansi atau masyarakat lain atau kelompok lain, lembaga lain dan seterusnya, ini perlu diperluas, maka mungkin nanti akan kita sarankan kepada pimpinan, pada Pak Gubernur dalam kaitan ini untuk bisa memperluas produk hukum yang dimaksud. Yang keempat, tentu ini mudah-mudahan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli terhadap lingkungan. 4 hal ini tujuan yang dikandung dari Ingub 6 2025 ini. Baik, tadi salah satu tujuannya itu agar kemacetan ini bisa diatasi di Jakarta, begitu ya, harapannya agar semua lembaga-lembaga lain yang ada di Jakarta ataupun perusahaan swasta mungkin ini bisa tertular begitu ya Pak Marullah dengan kebijakan ini. Saya ingin konfirmasi juga Pak Marullah, jadi ASN yang naik transportasi umum ini digratiskan di hari Rabu atau bagaimana Pak Marullah? Ya, sesuai dengan Ingub ini, seluruh ASN itu digratiskan di transportasi umum. Transportasi umum pun di dalam Ingub ini juga didetailkan, yang dimaksud adalah Transjakarta, MRT, LRT, baik LRT Jakarta maupun LRT Jabodebek, kemudian ada KRL Jabodetabek, kemudian ada kereta bandara, bus atau angkot reguler, kemudian kapal dan angkutan antar jemput karyawan dan seterusnya. Saya kira itu jenis moda transportasi yang dimaksud. Untuk mengawasi implementasi instruksi ini Pak Marullah, seperti apa? Apakah ada tim khusus yang mungkin diperintahkan untuk memantau ini? ASN ini nggak boleh bawa kendaraan pribadi ke kantor atau seperti apa pengawasannya? Jadi rentang kendali kita tentu ada di lingkup pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam kaitan ini ada di jajaran saya, utamanya saya menyebut misalnya atasan masing-masing dan nanti dikoordinasikan di level badan kepegawaian daerah, semuanya akan masuk ke sana. Semua teman-teman yang melakukan perjalanan kerja hari ini menyampaikan laporan perjalanan mereka
dengan melampirkan timestamp, foto dengan timestamp pada saat mereka melakukan perjalanan pergi dan pulang kerja, ataupun misalnya mereka melakukan kegiatan-kegiatan kantor yang lainnya, seperti misalnya mengikuti rapat di luar kantor. Hari ini pimpinan kami, saya berterima kasih mendapatkan teladan yang baik. Pak Gubernur selain menandatangani Ingub ini, mengambil kebijakan ini, dan meminta kita semuanya mengambil contoh ini, beliau juga mempraktekkannya. Hari ini beliau ada kegiatan di luar kantor di lingkup Merdeka Selatan. Beliau melakukannya dengan menggunakan kendaraan umum. Agak jauh juga memang perjalanan kendaraan umum, sekitar lebih dari 20 menit. Beliau lakukan itu dengan baik dan beliau nunggu di halte bus. Kemudian seperti penumpang lainnya, beliau juga bercengkrama dengan warga dan masyarakat yang kebetulan bareng-bareng dengan beliau naik kendaraan umum tersebut. Jadi ada rentang kendali seperti itu, ada laporan kepada atasannya, atasan melaporkan kepada atasan yang lain, dan kemudian nanti semuanya dikumpulkan di lingkup Badan Kepegawaian Daerah. Untuk nanti kita bisa lakukan langkah-langkah, kebijakan, evaluasi, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi soal juga Pak Marula, Anda juga tadi sempat menyebut bahwa Pak Pramono sempat berjalan beberapa 20 menit begitu ya. Apakah semua ASN yang ada di link Pemprov Jakarta ini, tempat tinggalnya ini sudah dijangkau semua oleh transportasi publik? Dan kalau misalnya jauh, itu seperti apa penerapannya, Pak Marula? Jadi gini, pada saat kita melaksanakan Ingub ini, kita semua komitmen untuk menggunakan memang ada teman-teman saya juga nanya, bagaimana kalau rumah kita agak jauh dari halte bus gitu misalnya. Kita memberikan solusi, kalau agak jauh dari halte kendaraan umum, kita lakukan dengan berjalan kaki menuju halte tersebut, stasiun tersebut, dan lain sebagainya. Atau menggunakan sepeda misalnya. Tidak menggunakan kendaraan pribadi, terutama misalnya yang punya kendaraan dinas atau kendaraan roda 4 pribadi gitu misalnya. Karena di antara maksud yang dikandung tersebut adalah mengurangi emisi, kita biasanya kemarin kita sudah komitmen, kita mengizinkan karyawan di lingkup pemerintah Provinsi DKI Jakarta boleh menggunakan dengan jalan kaki ke lokasi stasiun atau halte, atau menggunakan sepeda, menggoes sepeda. Itu kira-kira yang penting untuk saya sampaikan. Intinya tidak membawa kendaraan pribadi begitu ya Pak Marula. Pak Marula terakhir, kalau Anda sendiri hari ini naik transportasimu apa Pak Marula ke kantor? Saya tadi dari rumah menggunakan sepeda, ngegoes sepeda, kira-kira ada 1-2 kilo. Kemudian saya naik ke MRT, turun dari MRT saya lanjutkan dengan sepeda yang saya bawa di MRT tersebut. Saya merasa enjoy sekali dan saya berkomunikasi. Saya memang biasa sering menggunakan MRT. Saya merasa nyaman menggunakan MRT dengan membaur dengan warga masyarakat. Kebetulan rumah saya tidak terlalu jauh dari stasiun MRT Fatmawati. Saya turun di stasiun Bundaran HI, dari Bundaran HI saya ngegoes lagi, sampailah saya di Balai Kota. Berarti nanti pulang naik MRT juga ya Pak Marula ya? Pulang ini pun saya nanti akan ngegoes lagi, kemudian naik MRT, mudah-mudahan bisa naik MRT, atau kalau misalnya ada moda yang lain saya ikut moda yang lain, apakah Transjakarta atau yang lainnya. Baik, jadi selain upaya untuk mengurangi emisi, kita juga bisa sekaligus olahraga begitu ya, bisa goes begitu. Terima kasih banyak Pak Marula sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Terima kasih. Selamat kembali beraktivitas Pak Marula. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.